Baik, Bapak Ibu semua, kita mulai kembali kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Ini mohon maaf, tadi sempat keganggu karena untuk menonaktifkan hard disk ternyata mesti banyak yang di nonaktifkan dulu. Baik, kita lanjutkan lagi masih tentang bahasa tentang regresi linier ya. Kali ini kita masuk ke penggunaan regresi linier ini pada estimasi model dinamik. Nah, ini mungkin saya tampilkan juga ada slide yang menjawab pertanyaan pada pertemuan pekan lalu ya, di hari Jumat ya. Dari mana kita tahu ya bahwa suatu data yang diperoleh dari pengukuran sistem ini itu punya model tertentu di sini ya. Memang nanti kembali kepada jam terbang ya, namanya pengalaman di sini. Jadi kita terutama untuk yang permasalahan engineering biasanya itu mengarah kepada model dinamik sih nantinya ya, model dinamik. Nah, untuk beberapa peminatan itu akan berbeda ya, seperti kalau bidang telekomunikasi itu banyak kita jumpai penggunaan model dinamik autoregressive moving average ya. Nanti kita akan lihat bentuk model ini. Sementara kalau yang di bidang peminatannya otomasi dan kontrol ya, itu lebih suka untuk menggunakan input yang bisa dimanipulasi. Sebentar, ini udah direkam belum ya? Sebentar. Ada yang bisa ngecek ini direkam belum? Sudah. Nah, ya. Nah, itu di bidang otomasi dan kendali itu lebih suka menggunakan ada input yang bisa dimanipulasi, sehingga modelnya itu dicirikan dengan ada unsur exogenous gitu ya, atau kode singkatnya X gitu ya. Jadi ada model autoregressive exogenous, kemudian ada model autoregressive moving average exogenous gitu. Jadi beda dengan pada penggunaan di bidang telekomunikasi. Ya, dia ada targetnya itu adalah mencari input yang nanti bisa kita manipulasi, karena itu menjadi keluaran dari pengendali ya. Jadi nanti sistem itu akan dikendalikan ya. Jadi ada input yang bisa kita manipulasi di sana dan seterusnya. Jadi memang kembali kepada jam terbang jadi nantinya. Nah, kalau kita belum banyak pengalaman ya mungkin nanti bisa mengikuti prosedur suatu sistem identifikasi. Ya, pertama kita lakukan eksperimen, nanti harapannya kita akan mendapatkan data input dan output ya dari eksperimen di sini. Jadi kita peroleh data di sini. Nah, setelah eksperimen kita siapkan sehimpunan model ya. Jadi kalau kita tahu case-nya itu adalah suatu case-nya itu adalah permasalahan pada pemodelan sistem dinamik ya dalam bidang otomasi dan kendali di sini, maka kita bisa menggunakan model ARX. Dalam satu model saja kita seringkali dijumpai ketidaktahuan tentang order system ya. Artinya order system maksudnya berapa jumlah parameter yang pas di sini ya. Nah, jadi kalau tidak punya pengetahuan seperti itu, maka kita pilih dalam sehimpunan model yang berbeda. Berbedanya di sini dari ordernya. Dari order yang terendah sampai tertinggi, order 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 begitu. Ya, sampai 10 di sini. Kalau pada beberapa sistem di industri proses itu bahkan bisa lebih ya, bisa banyak, itu bisa sampai puluhan di sana. Nah, kemudian kalau sudah kita siapkan sehimpunan model tadi, maka tentu saja kan harus ada punya kriteria untuk memilih model mana yang paling terbaik. Ya, memang di satu sisi kita bisa melihat secara kualitatif ya, bandingkan antara tadi data dengan keluaran dari model nantinya. Jadi kecocokan yang terbaik itu adalah merupakan model yang
yang paling bagus di sana. Nah, jadi nanti di samping secara kualitatif, kita juga melakukan secara kuantitatif. Jadi pilih beberapa kriteria yang mungkin kita bisa jadikan sebagai ukuran untuk pemilihan model yang paling baik di sana. Ya, yang baru kita pelajari memang baru loss function ya, atau loss function di sini. Dan ini kemarin kita sudah melihat ya bahwa dia punya karakter cenderung kepada overfitting di sini. Jadi semakin kompleks modelnya, maka dia akan punya kecocokan yang paling baik di sini. Padahal nanti dalam faktanya nggak seperti itu, ya. Jadi memang harus benar-benar dipilih order yang atau jumlah parameter yang terbaik, ya, bukan dilihat dari jumlah parameter yang paling banyak di sana. Nanti kita bisa menggunakan beberapa tambahan nanti kriteria, ya kriteria ada namanya final output error, ada final prediction error, ya dan sebagainya, dan sebagainya di sini. Jadi itu bisa kita jadikan tambahan nanti untuk sebagai indikator untuk pemilihan model. Data juga nanti kalau kita punya data yang cukup banyak ya, maka harus dipisahkan nantinya. Ya, kita pisahkan, ada data yang digunakan untuk estimasi, ini bagian pada tahap berikutnya, dan ada data yang digunakan untuk validasi. Ya, jadi data yang pada estimasi itu digunakan untuk menentukan nilai parameter nantinya. Ya, dari sini juga bisa kita bandingkan nantinya kecocokan terbaik. Ya, tapi nanti ukuran pemilihan model itu bisa pada tahap di sini yang paling penting, validasi model, yaitu pengujian model itu dengan menggunakan data yang tidak dipakai pada saat estimasi itu. Ya, jadi kita bisa membagi data di sini untuk yang estimasi dan validasi bisa 50-50 atau 60-40, 70-30 dan seterusnya. Ya, itu nanti disesuaikan pada saat kebutuhan. Ya, jadi dari validasi, nanti kita akan cek ya mana model yang paling terbaik di sana. Ya, jadi kita akan lihat itu baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Tentu saja kalau yang secara kuantitatif nanti disesuaikan dengan indikator yang dipakai. Ya, kalau yang ada mengandung error itu berarti yang paling kecil. Ya, kalau ada yang kriteria itu menunjukkan kemiripan yang paling baik itu, maka ya nilainya harus yang paling besar nanti di sana gitu. Ya. Nah, apakah pernah kejadian dari hasil validasi ini ternyata modelnya itu nilai kriterianya besar-besar semua? Bisa jadi seperti itu. Artinya memang pada kasus ini struktur modelnya tidak cepat, tidak cocok, ya. Kalau pada kasus ini otomasi dan kendali itu kita menggunakan model ARMA. Nah, ini nggak cocok sebenarnya. Ya, atau kita menggunakan model autoregresif. Jadi model tersebut sebenarnya bisa kita modifikasikan banyak variasinya, banyak kombinasinya. Kita hanya menggunakan kombinasi dari keluarannya saja, atau kita mau menggunakan variasi dari inputnya saja, ya inputnya saja, atau bisa dua-duanya di situ. Ya, jadi kalau hanya kita menggunakan model AR saja, maka walaupun di sini ada sehimpunan model, ya, maka kemungkinan nilai kriterianya akan tidak baik di sini. Jadi kalau seperti itu, maka yang perlu dilakukan adalah kita ubah, ya, struktur dari model ini, pilih model yang lain. Ya, kemudian lakukan hal yang sama, estimasi parameter modelnya, kemudian lakukan validasi, cek apakah dari keluar model yang kita peroleh ini sudah memenuhi kriteria, sudah baik atau belum. Kalau sudah, maka kita tentukan model tersebut sebagai model yang merepresentasikan dinamika dari sistem. Ya, nah kurang lebih seperti ini ya prosedur dari sebuah sistem identifikasi ya. Ini kemarin saya nggak masukkan ini karena ini biasanya di kuliah sistem identifikasi ada kuliah khususnya ya, cuma di S1. Nah, kira-kira ini ya, bagaimana prosedur baku dalam sebuah identifikasi sistem ini. Ini berlaku untuk baik untuk yang kita menggunakan model linear ataupun model tidak linear di sini.
Baik, nah sekarang hari ini kita masuk kepada bagaimana kita menggunakan regresi linear ini untuk eh, pada sistem dinamik ya, pada sistem dinamik. Sistem dinamik ini merupakan sistem yang paling banyak ya berinteraksi di engineering di sini. Kita yang berada dalam dunia engineering ini akan sering menggunakan sistem dinamik ya. Ya, ketimbang sistem model statiknya ya. Jadi lebih kepada model sistem dinamik. Jadi kalau sebuah yang disebut sebagai sistem dinamik itu contohnya kayak seperti rangkaian listrik gitu ya. Ada komponen resistor, induktor, kapasitor. Itu merupakan contoh dari sebuah sistem dinamik. Ya, bisa juga sebuah sistem mekanik translasi ya. Contohnya kayak seperti suspensi ya, suspensi pada otomotif di sini. Ya, kalau suspensi pada yang model seperempatnya itu kita hanya fokus pada satu roda ya, maka kita bisa mewakili sistem ini dengan menggunakan ada komponen mass ya, terus kemudian ada pegas dan viscous damper di sini. Ya, menurunkannya itu dengan menggunakan hukum Newton kedua. Ya, jumlah sigma sebuah gaya itu adalah sama dengan massa kali percepatan. Jadi ada gaya eksternal dari track ya, kemudian dikurangi dengan gaya yang diabsorb oleh elemen yang mengandung dinamika, yaitu pegas yang diabsorb oleh pegas ya, dan juga yang diabsorb oleh viscous damper di sini. Ya, itu kita bisa mendapatkan model dinamiknya. Atau pada sebuah sistem mekanik rotasi. Ya, kalau di otomotif kan ada beberapa sumbu ya. Jadi ada pergerakannya longitudinal ya, secara translasi, ada pergerakannya secara rotasi di sini ya, seperti pada keempat roda ya. Untuk yang sistem suspensi tadi itu bisa juga kita combine untuk dengan suspensi pada setiap roda nantinya ya, jadi membentuk sebuah model suspensi full di sana. Jadi inersia yang antar pergerakan di setiap roda itu akan berpengaruh pada sistem suspensi yang lain secara ya. Dan pada sumbu roda itu bisa merupakan bisa dilihat sebagai pergerakan rotasi. Jadi kayak sistem electronic stability program itu merupakan sebuah sistem pengendali yang mengendalikan pergerakan translasi dia ya, pergerakan translasi dia akan mengatur pergerakan yaw rate-nya, sudut yaw rate-nya ya, pergerakan yaw rate dan sudut dari side slip-nya, dan juga pergerakan dari slip yang terjadi pada roda terhadap track di sana. Jadi nanti akan dipilih nilai koefisien cengkeram yang punya besar ya. Jadi kalau otomotif kan dia akan bisa kita tingkatkan kestabilannya ya, kalau dia punya cengkeraman roda itu terhadap track itu yang paling besar di sana. Ya, bayangkan kalau tracknya itu dilapisi oleh es ya, itu kan sangat rentan sekali ya untuk ketidakstabilan di sana. Jadi mobil akan bisa mudah terpelintir ada pesan ini, your internet is unstable ya. Terkhawatirnya saya ngomong sendiri, masih kedengar ya? Masih Pak. Masih. Masih Pak, masih. Sekarang jam 7, walaupun jam 7 juga ternyata bukan cuma kita yang kuliahnya jam 7 ya. Di rumah juga ada anak saya lagi kuliah juga sama, ini jam 7 jadi ya ini jadi nah jadi seperti itu ya, dalam sebuah sistem otomotif di sana kita bisa melihatnya sebagai sebuah model pergerakan longitudinal dan pergerakan rotasi di sini ya. Dan pada sistem yang lain ya, kayak seperti AC ya, AC itu air conditioning, itu juga menggunakan itu juga merupakan contoh dari sistem dinamik ya. Kita menggunakan konsep termodinamika ya, jadi ada perubahan fasa dari gas ya menjadi cair itu nantinya ya, terus kemudian saat
saat terjadi kondensasi itu kan diturunkan ya temperaturnya ya, sehingga yang gas itu akan berubah menjadi cair ya, terus kemudian ditekan sehingga kemudian nanti berubah menjadi gas ya, yang kemudian itu yang menjadi yang kemudian disalurkan kepada ruangan dari melalui evaporator di sana, dan di situ dan pada sistem ini terjadi sebuah mekanisme perpindahan panas ya dari freon ya sebagai lupa namanya kemarin, freon itu sebagai media nanti yang melakukan pertukaran dengan udara di situ. Nah, ini contoh juga dari sebuah sistem dinamik ya. Sistem tersebut itu kita kenali dengan kalau dilakukan pemodelan itu adalah mereka mengandung persamaan diferensial. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ketika punya sebuah model dan dalam itu ada mengandung persamaan diferensial, terus kemudian ada juga integral, itulah contoh dari sebuah sistem dinamik di sana. Lawan dinamik yang pasti statik. Ya, statik itu yang contoh kemarin ya, model polinomial, terus kemudian beberapa power equation, ya satu Rosenberg, terus growth rate, ya itu contoh dari model statik di sana. Nah, hampir di dunia engineering sebagian besar itu adalah merupakan model dinamik di sini. Nah, di samping itu kita mengenali model dinamik itu dari persamaannya di situ. Ya, persamaan diferensial. Ada yang mengandung persamaan diferensial atau integral, itu sudah kita nyatakan sebagai persamaan sebuah sistem dinamik. Ya. Nah, bagaimana dengan halnya dengan sistem diskrit? Ya, itu kan kontinu. Persamaan diferensial itu dalam kontinu. Ya, pada persamaan diskrit atau sistem diskrit itu ciri dari sistem dinamik itu adalah menggunakan memori ya, memori. Jadi kalau dalam sistem kontinu itu menggunakan persamaan diferensial, maka pada persamaan sistem diskrit ini menggunakan difference equation. Ya, difference equation. Buat yang Bapak Ibu yang dulu keluar S1-nya itu mengambil mata kuliah sinyal dan sistem ya, nah itu dijelaskan di sana. Ya, beda dari bagaimana kita mengolah ya nanti ya dari respon keluaran sistem itu, sistem diskrit ya, dengan menggunakan persamaan difference. Ini jauh lebih mudah ya dibandingkan pada kita harus mencari solusi waktu dari persamaan diferensial. Ya, itu jauh lebih mudah dan mengimplementasikannya juga sangat mudah ya, sangat mudah. Kalau untuk mensimulasikan persamaan diferensial itu menggunakan komputasi numerik ya. Mungkin ya dulu yang pernah belajar komputasi numerik itu ada metode Runge-Kutta, terus ada metode Euler. Itu beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mensimulasikan persamaan diferensial. Nah, kalau untuk mensimulasikan persamaan diferensial itu jauh lebih mudah ya. Dan kita bisa menghitungnya secara pakai tangan gitu ya, secara manual gitu maksudnya gitu di sini. Jadi ciri dari sistem diskrit yang dinamik itu adalah dia menggunakan keluaran dan masukan sebelumnya, ya, keluaran dan masukan sebelumnya di sini, ya. Nah, ini adalah di bawah ini merupakan beberapa contoh sistem dinamik Bapak Ibu semua, ya. Sorry, yang pertama ini statik ya, nggak ada keluaran sebelumnya. Yang di bawah di sini ya. Jadi kalau dalam sistem diskrit kita menggunakan transformasi yang namanya transformasi Z ya, transformasi Z. Jadi kalau sebuah sinyal sebarang ya, sinyal sebarang kita berikan operator Z di sini ya, operator Z dia kalau kita ubah kan dalam bidang Z ya, kalau kita ubah ke dalam waktu dia berubah menjadi nilai Y satu pencuplikan berikutnya ya. Tapi kalau ini kita tambahkan, ini adalah merupakan pangkat negatif ya, pangkat negatif. Maka ini kalau kita ubah ya, ini pakai transformasi Z, simbolnya seperti kayak gini, maka dia merupakan nilai keluaran sebelumnya, satu pencuplikan sebelumnya. Kalau pangkat 2 berarti dia merupakan nilai keluaran 2 pencuplikan
sebelumnya. Ya. Nah, ini realisasinya dalam sistem script atau dalam program itu mudah Bapak Ibu semua. Jadi untuk yang YK-1, Bapak Ibu ambil data dari sensor itu sebagai YK, ya, nilai keluaran yang sekarang sini. Sekarang simpan, nanti pencuplikan berikutnya dia berubah menjadi YK-1 gitu. Ya, jadi YK-1. Nanti dua pencuplikan berikutnya dia berubah menjadi YK-2. Ya, jadi itu ada merupakan jadi implementasinya di sini menggunakan memori sebenarnya kan, menggunakan memori. Jadi mudah. Ya. Nah, jadi kalau untuk yang sistem yang P di sini ya, jadi dia akan berubah menjadi ini YK terus kemudian dikurang 0,1 YK-1 ya. Sama dengan min setengah UK min 1 tambah EK. Tambah EK. Nah, biasanya nanti model itu adalah merupakan fungsi dari keluaran yang sekarang. Jadi yang sebelumnya itu kita pindahkan ya sebagai fungsi dari keluaran sekarang di sini. Jadi 0,1 YK-1 ya dikurang 0,5 YK-1 ya ditambah EK ya, tambah EK di sini. Jadi kalau kita lihat, kita bacanya di sini, keluaran model itu sama dan merupakan fungsi dari keluaran sebelumnya dan masukan sebelumnya. Ya, di sini ada noise ya. Biasanya noise ini noise-nya kita asumsikan dia white noise. Ya, ini white noise ya. White noise. White noise yang di mana dia punya ciri cirinya adalah zero min ya. Ya, nilai ekspektasi atau nilai rata-rata dari sinyal tersebut itu dah sama dengan 0. Jadi kalau dia fluktuasi ya, plus minus dia sekitar nilai 0. Nanti kalau diambil nilai rata-ratanya dia sama dengan 0 sini. Dan dia uncorrelated ya. Ya, di samping zero min juga uncorrelated ya. Ya. Jadi nanti dia akan punya ini namanya cross correlation ya. Oh ini enggak, sorry. Ini E dengan E ya, berarti auto correlation ya. Auto correlasinya itu merupakan sebuah fungsi impuls ya. Jadi nilainya itu akan eksis yang untuk yang waktu yang sama, yang I dan J-nya sama, dan sisanya dia akan sama dengan 0. Jadi dia uncorrelated. Ya. Nah, jadi kalau kita punya model sistem seperti ini, maka saat kita buat prediktor nantinya, gunakan prediktor yang datanya itu ini available ya. Pada kasus di sini model kita data yang available itu adalah ini kan. Nah, Y sebelumnya akan tersimpan di memori. Kemudian masukan sebelumnya juga ada ya. Yang nggak punya ini. Yang nggak punya ini. Sehingga nanti saat kita buat model prediktor di head di sini ya YK ya, ini kita menggunakan data yang ada ya YK-1 dan UK-1 gitu ya, ini 0,5 gitu ya. Jadi ini model prediktor kita ya, yang noise ini bisa kita abaikan nantinya ya. Pada beberapa aplikasi itu nanti selisih antara keluaran sistem dengan keluaran model prediktor ini itu akan menjadi sebuah sinyal kesalahan prediksi ya, itu nanti akan diminimasi ya, diminimasi pada beberapa aplikasi seperti minim variance itu meminimasi variance dari keluarannya ya, ditekan sama si algoritma optimasi lagi ya, akan ketemu dengan optimasi lagi di sana. Jadi banyak nanti teknik-teknik perancangan kayak seperti pengendali, teknik perancangan desain filter ya, itu juga menggunakan teknik optimasi yang pada prinsipnya gitu ya. Nah, ini contohnya ya, bagaimana kita membuat sebuah model prediktor itu
pada sebuah sistem model dinamik di sini itu selalu mengacu kepada data yang available. Ya. Pada model Armax contohnya, ya, nah itu bisa disiasati dengan cara bertingkat nantinya. Ya, pertama buat dulu model ARX-nya, dia merupakan kombinasi ya ARX yang dilakukan secara bertingkat, ya terus bandingkan keluaran model ARX ini dengan sistem yang akan menghasilkan error. Nah error itu nanti akan kita gunakan sebagai pengganti dari noise, karena kalau noise kan sifatnya unmeasurable, ya, unmeasurable particle noise, tidak bisa diukur, ya, measurable ya, sini sifatnya juga unmeasurable, tidak bisa diukur. Kalau gangguan ada yang bisa diukur dan ada yang tidak, ya. Kalau noise ini unmeasurable. Ya, jadi ini bisa kita gantikan dengan kesalahan prediksi, ya. Nah itu bisa memanfaatkan cara tadi, ya, yang tujuannya untuk bisa mengurangi offsetnya, ya, offsetnya. Nah ini akan kita gunakan Bapak Ibu semua pada estimasi model dinamik di sana, ya. Jadi ini, ya, jadi secara umum ya pada saat kita akan mengestimasi model dinamik ya, kita akan mencari bentuk model prediktornya. Ya, model prediktor itu akan selalu mengacu kepada data yang available, ya. Ada UK dan YK. Dan tentu saja yang data sebelumnya. Di sini kan ada polinom misalnya yang mengandung operator delay tadi ya, Z pangkat min 1, ada Z pangkat min 2 dan seterusnya di sana. Jadi kalau terhubung dengan sinyal, dia akan menjadi data sinyal yang sebelumnya di sini. Ya, data sinyal yang sebelumnya. Baik, jadi nanti saat kita mengenerate kesalahan prediksi, ya itu adalah merupakan data keluaran sekarang ya, yang kita ambil dari sensor. Ini kan, kita ambil dari sensor. Yang ini kita ambil dari sensor. Dan ini keluaran prediksinya. Keluaran model atau keluaran prediksi ya. Ya, jadi keluaran prediksi waktu sekarang yang dihitung pada waktu sebelumnya. Gitu. Ya. Pada waktu sebelumnya di sini. Ya, jadi kalau kita sudah punya prediction error ini, baru kemudian kita masukkan dalam cost function, dia bentuknya sama juga ya, merupakan kuadrat kesalahan rata-rata 1/n di sini, ya, merupakan fungsi dari vektor parameter. Gitu. Jadi kalau dinotasikan, permasalahan identifikasi pada sistem dinamik adalah merupakan permasalahan optimasi ya. Kita akan meminimumkan nilai ini ya, fungsi kriteria di sini, di mana di dalamnya itu dia merupakan fungsi dari vektor parameter ya, untuk mencari nilai parameter yang optimal. Gitu. Dan tentu saja nanti berapa nilai loss function-nya itu akan tergantung kepada kita ya. Tadi ya di awal, di slide awal itu ada prosedur identifikasi ya, tergantung kepada kita memilih struktur dari model, itu kan, apakah ya modelnya autoregresif atau ARMA atau RX, itu akan menentukan, membuat nanti nilai loss function yang berbeda ya. Dan juga nanti saat pemilihan fungsi kriterianya ya, dia tadi bisa juga yang berbentuk kuadratik ya, atau bentuk yang lain ya. Nah, itu akan membuat nilainya akan berbeda gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, untuk beberapa kelas dari model, ya, ini ada model Armax namanya, autoregresif ya, autoregresif. Kita lihat ini yang polinom A yang dinamakan sebagai autoregresif adalah kita menggunakan data keluarannya saja, baik yang sekarang ataupun yang lampau di sini. Moving average ini yang terkoneksi dengan bagian noise-nya, yang polinom C, exogenous. Nah, ini yang exogenous itu kalau
ada polinom yang nanti terhubung dengan input yang merupakan yang akan kita manipulasi. Ya, jadi kalau model ini bisa kita gambarkan secara diagram blok, ya. Ini inputnya ya, inputnya UK, berarti di sini polinom B terhadap A, ya, terhadap A, terus inputnya ada 2. Ya, yang satu nanti kan kita manipulasi dan satu lagi adalah noise-nya ya, noise. Sini ada C per A. Ya, yang ini akan kita manipulasi pada bidang kontrol itu akan pada bidang kendali itu akan kita jadi keluaran dari pengendali ya, dan noise itu adalah pengaruh dari environment ya, lingkungan. Nah ini kan kedua pengaruh dari kedua masukan itu akan menjadi keluaran kita di sini ya, yang ini nanti akan kita asumsikan merupakan data dari keluarannya. Nah jadi setiap polinom ini akan ada parameternya ya, A1 sampai ANA, B0 sampai BNB, terus C-nya 1 sampai CNC di sini. Ya. Jadi kalau untuk meniru ya pada sistem ya, ini akan lebih baik ya dibandingkan model ARX ya. Cuman pada desain pengendali ini orang lebih sering untuk menggunakan ARX ya, terutama kalau sistemnya simple ya kita gunakan ARX saja yang jumlah parameternya lebih sedikit dibanding Armax, sehingga kalau jumlah parameter sedikit itu kan menentukan waktu komputasi yang lebih singkat lagi. Tapi kalau untuk aplikasi real time ini cocok ya, modelnya sudah cukup baik di sini, sudah cukup representatif, dan waktu komputasinya adalah lebih rendah di sana karena jumlah parameternya lebih sedikit. Dalam desain pengendali juga akan model base ya, berbasis pada model. Manakala kita menggunakan model yang banyak ya jumlah parameternya, maka ini juga akan membuat kompleksitas dari desain akan meningkat, bertambah juga ya. Kemudian model autoregresif ini yang contoh model linear yang banyak digunakan pada aplikasi otomasi dan kendali. Ya, terus lantas ada model ARMA ya, di dunia telekomunikasi, ya, autoregressive moving average ya di dunia telekomunikasi. Nah, Bapak Ibu juga akan menjumpai model-model yang tidak memiliki input sebenarnya, yang tidak memiliki input ya. Jadi dia merupakan hanya pengaruh dari noise. Jadi ini bisa kita modelkan dalam di mana keluaran model itu merupakan fungsi dari keluaran yang lampau. Kan biasanya kalau pakai time series itu fungsi dari waktu ya. Nah, cuman kalau waktu itu kan nggak cocok ya. Manakala modelnya itu digunakan dalam waktu yang lama ya, nanti ada pembebanan pada waktu ya. Misalkan T kuadrat atau T pangkat 3 itu kan pada implementasi akan susah. Ya, kalau waktunya pendek mungkin nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, 10 pangkat 3 masih oke. Tapi ketika udah sampai 3 minggu, ya 3 minggu pangkat 3 kan repot jadinya itu. Ya, jadi akan lebih mudah menggunakan model yang dengan memanfaatkan ini nilai pada waktu sebelumnya gitu. Ya, contoh kalau kita memodelkan indeks harga saham gabungan ya dengan menggunakan autoregresi ini juga sangat cukup lah, ya cukup juga modal juga di sini. Kan kalau saham itu ya berubahnya tidak terlalu drastis ya. Ketika kondisi sedang stabil, sedang aman ya. Nah, biasanya kan ada indeks harga saham itu kan fluktuasi memang, tapi kan fluktuasinya itu bisa tidak berubah secara mendadak ya. Jadi dia akan tergantung kepada pengaruh dari sentimen ya, istilahnya kalau sebut sentimen pada beberapa hari sebelumnya ke belakang gitu. Ya, sentimen pasar gitu. Ya. Dan ini contoh dari model FIR, Finite Impulse Response ya. Jadi ini juga di dunia engineering sering dipakai terutama di telekomunikasi nantinya. Ya, Bapak Ibu kan ada yang di telekomunikasi itu kalau pengen mendesain filter FIR di sini ya, ini juga bisa melakukan dengan menggunakan
konsep sistem identification sepertinya. Ya, di samping teknik-teknik yang dipelajari pada pelajaran DSP ya. DSP itu kan ada teknik yang diajarkan di sana, windowing dan seterusnya gitu. Nah, ini juga bisa kita desain dengan menggunakan konsep sistem identification di sini. Jadi modelnya itu sebenarnya keluaran itu akan merupakan fungsi dari polinom B yang terhubung dengan sinyal inputnya. Ya, inputnya. Apakah dia kalau sebuah fungsi sistem atau model fungsi arif kan biasanya menggunakan punya pulse dan zero. Ya, jadi kalau model FER ini ya dia hanya punya zeronya saja, dan sementara pulse-nya itu terletak di 0 semua. Jadi artinya model ini cocok ya, hanya cocok untuk dipakai pada sistem yang stabil. Ya, sistem yang stabil gitu. Kalau yang tidak stabil nggak cocok ya. Jadi ada sistem-sistem yang memang punya karakteristik tidak stabil. Ya, contohnya seperti pesawat terbang, contoh sistem yang tidak stabil. Motor juga termasuk kalau itu dilakukan secara otonomus, dia nggak stabil kan, nggak stabil di situ. Nah ini tidak bisa kita lakukan identifikasi menggunakan model FER di sini, ya, karena memang nggak cocok di sana. Ya, cocok lawannya FER adalah infinite impulse response. Nah, jadi Bapak Ibu semua, jadi sistem diskrit pada sistem dinamik diskrit di sini itu akan dideskripsikan menggunakan difference equation ya, difference equation pada implementasi. Jadi nanti dia akan terhubung dengan sistem lain. Sistem lain ya. Di difference equation ini Bapak Ibu mendesain filter, mendesain controller ya, controller di sini. Dia dalam bentuk person difference. Ya, person difference ini. Kalau pakai Simulink tinggal ngambil blok-blok doang gitu ya. Tapi nanti dalam prakteknya ketika kita harus mengcoding dia dengan menggunakan bahasa C ya, PAMA gitu. Kan kalau untuk yang prototype ke alat itu kan ya, sementara yang paling bagus itu yang paling cocok nih bahasa pemrograman adalah C language ya, C language di sini. C language itu. Ini kita harus menggunakan person difference itu ya tadi. Jadi dia menggunakan memori, ada berapa konstanta di situ. Juga nanti disimpan dalam memori juga. Jadi cukup baik ya, cukup baik. Nah, ini filter, ini controller implementasinya. Dia akan nanti terhubung dengan dunia luar ya, dunia luar. Jadi ini dia bergerak dalam sistem diskrit di sini. Jadi ketika nanti terhubung dengan umpama ya, ini kalau controller itu digunakan untuk mengendalikan sebuah motor, maka nanti harus diubah ya dari digital to analog converter, ubah ke bentuk analog di sini ya, bentuk analog di sini ya. Jadi sinyal di sini diskrit, ini diskrit ya, nanti diubah ke analog. Dan begitu sebaliknya ya, saat kita mendapatkan data dari sensor ya, dari sensor ya kan, itu continue, baru kemudian kita ubah ke dalam digital pakai ADC, analog to digital converter. Jadi desainnya tadi di sini nantinya ya, mencari bentuk difference equation dari filter ya, atau sebuah pengendali yang direpresentasikan pakai difference equation di sini. Nah, untuk merepresentasikan sistem diskrit ini bisa berbagai cara ya, ada pakai menggunakan transfer function ya, fungsi alih. Jadi menyatakan hubungan antara keluaran terhadap ini keluaran Y terhadap input U ya, input U. Umumnya dia masukannya satu, keluaran satu ya, tapi bisa juga untuk yang sistem multivariabel ya, keluarannya bisa lebih dari satu ataupun inputnya juga lebih dari satu di sini. Cuman ini repot kalau pakai ini, orang lebih simple menggunakan model lain ya, seperti model state space ya, dan jauh lebih mudah dibandingkan pakai transfer function di sini ya, transfer function. Nah, itu contoh-contoh beberapa sistem linear diskrit yang akan kita pelajari pada kuliah ini ya. Di samping model linear juga ada model non-linear ya, kayak seperti model fuzzy umpamanya. Model fuzzy ini ya,
Ini contoh model fuzzy yang digunakan untuk merepresentasikan dinamika dari sebuah sistem satu tangki. Ya, jadi ini ada 4 rules yang kita pakai. Kalau model fuzzy tangki signal, di samping ini bagian ada premis ya, bagian premis nih, dan bagian konsekuen. Ya, kalau yang membedakan antara model fuzzy ini dengan model fuzzy Mamdani adalah pada bagian konsekuennya. Pada bagian konsekuen kita bisa menggunakan model-model yang tadi kita kenal, ya model diskrit yang kita kenal tadi, ARX atau mungkin autoregresif ya. Jadi kalau pengen mendesain non-linear autoregresif pada sistem pergerakan data indeks harga saham itu juga bisa ya, pakai ini, pakai fuzzy Takagi Sugeno ya. Jadi model diskrit yang tadi kita kenal bisa kita tempatkan di sini ya, pada bagian konsekuennya ya. Tinggal nanti permasalahannya bagaimana kita menentukan ini variabel linguistik ya pada bagian premisnya ya, dan tentu saja nanti nilai konstanta pada setiap model. Nah, model yang dipakai, model ini yang dipakai ini sebanyak jumlah rule yang kita gunakan. Jadi kalau ada 4 rule di sini artinya akan kita menggunakan 4 buah model ya. Bayangkan ada 4 buah model, dan ciri dari fuzzy itu kan perpindahan dari satu rule dengan ke rule lain itu dia berlangsung secara gradual. Jadi bukan kayak seperti relay ya, atau boolean gitu ya, dari 0 ke 1 ya, kalau seperti itu. Tapi kalau dalam fuzzy ini dia secara gradual, perpindahannya secara gradual. Jadi akan halus perpindahannya dan memungkinkan lebih dari satu rule itu bisa aktif. Ya, bisa aktif, bisa 2 R1 dengan R2 aktif, bisa juga 3 R1 sampai R3 aktif ya, R3 aktif ya, tergantung dari saat kita melakukan proses identifikasi secara clustering di sini. Nah, cara tadi untuk menurunkannya bisa ada 2 tahap ya. Pertama, kita melakukan clustering di sini ya, clustering. Jadi kita kumpulkan data ya, kan tadi dia menggunakan data keluaran sebelumnya dan masukkan sebelumnya ya pada model di sini. Nah, kemudian dari data tersebut kita lakukan clustering di sini ya. Jadi nanti pilih center ya, berupa center yang pada data tersebut. Kita lihat center ini kan dia merupakan data yang paling dekat dengan data yang lain ya. Pada datanya ada terpilih ada 1, 2, 3, 4 ya. Ya, dibedakan dari warnanya, biru, hijau, merah, dan ini cian di sini ya. Nah, jadi kalau kita buat secara konturnya, kita lihat di sini ya. Ini model pertama, model kedua, model ketiga, dan model keempat. Model keempat di sini. Nah, setelah dapat clustering di sini, baru kemudian kita petakan kepada kedua sumbu tadi ya, Y-1 dan U-1 untuk nanti mendapatkan variabel linguistiknya. Ya, variabel linguistik. Dari situ kita tahu berapa senternya di sini. Ya, kalau kita menggunakan Gaussian, bentuk Gaussian, maka mudah nantinya. Ya, jadi yang informasi yang perlu dicari adalah 2 saja sebenarnya kalau Gaussian. Pertama senternya di situ, ya, nilai tengahnya, senternya, dan yang kedua nilai variansnya. Ya, varians ya, jadi varians dari model tersebut. Jadi akan kita dapatkan variabel linguistik pada bagian premis. Nah, setelah dapat, maka pada setiap model kita bisa menentukan nilai konstanta dari model itu dengan menggunakan estimasi yang pakai regresi linear. Least-square bisa dipakai di situ. Least-square, kemudian temannya ya seperti instrumental variable juga bisa dipakai. Nah, ini contoh hasil dari pemetaan ya, dari clustering itu kita mendapatkan variabel linguistik ya yang aktif untuk domain Y-1 untuk pemetaan sebelumnya dan domain untuk yang input sebelumnya. Nah, kalau tangkinya lebih kompleks ada 2 ya, kita bisa menggunakan di sini pada keluarannya itu menggunakan ARX-nya, cuman di sini kita perluas ya, dia menggunakan nilai keluaran sebelumnya sampai 2 kali ya. Jadi kita tambahkan dan jumlah rule-nya akan lebih banyak. Ini datanya. Ya, jadi kita lakukan secara 3 dimensi di sini. Ada UK-1, YK-2, dan YK-1.
dan nanti kita lakukan clustering, baru kemudian kita lakukan pemetaan pada setiap domain di sini. Nah, ini hasilnya. Ya. Nah, itu contohnya sekilas tentang bagaimana mendapatkan model linear ya, dengan menggunakan sistem identification. Baik, sekarang balik kembali kepada kuliah kita ya. Jadi hari ini kita coba untuk melakukan estimasi sebuah sistem yang tidak diketahui di sini ya, tapi kita punya data ya, dan sistem tersebut kita modelkan dengan menggunakan model FIR ya, Finite Impulse Response. Finite Impulse Response di sini. Baik Bapak Ibu semua, jadi sebuah model FIR ya, ini keluarannya merupakan tergantung kepada masukan sepertinya. Ya. Jadi tidak menggunakan data keluaran sebelumnya. Ya, data keluaran sebelumnya. Dan pada permasalahan di engineering biasanya dia merupakan mengandung unsur transient. Ya, seringkali ini B0-nya adalah 0. Ya, kalau B0 0 artinya nilai keluaran di sini adalah merupakan fungsi dari keluaran, fungsi dari masukan sebelumnya. Ya, jadi ketika kita melakukan perubahan pada masukan, dia nggak langsung berefek pada keluaran, ya, tapi dia ada transiennya dulu. Ya, ada transiennya dulu di situ. Jadi pada pencuplikan berikutnya baru kemudian perubahan yang terjadi pada masukan pencuplikan sebelumnya itu baru berpengaruh pada keluaran di sini. Gitu. Jadi dia akan akan ada transien di sana, gitu. Ya, ada transien. Nah, kalau B0-nya, nah seringkali kita jumpai pada kondisi realnya ini ya, nilai B0-nya sama dengan 0. Jadi kita punya sebuah sistem dinamik di sana yang merupakan fungsi dari masukan sebelumnya. Ya. Nah, untuk yang model prediktornya, ini kan ada bagian noise di sini. Ya, saat kita men-generate model prediktor, ya, model prediksi, nah kita manfaatkan data yang available kan, dari UK-1, UK-2 sampai dengan UK-N, gitu ya. Di YK-nya pakai tanda head di sini merupakan fungsi dari masukan sebelumnya. Ya, tambah B2, U, K-2, dan seterusnya. Ya, BN, K, minus N. Ya. Nah, ini kalau dalam kuliah ini saya seragamkan ya, nanti degree dari polinom B sama A ya. Jadi sama degree-nya. Nanti dalam praktek itu dia bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Nah, baru kita pisahkan, dia nyatakan dalam notasi vektor dan matriks. Jadi pertama vektor data, jadi berarti input yang lampau di sini, K-2 sampai dengan U, K-N, kali dengan parameter yang dicari di sini, B1, B2 sampai dengan BN. Ya. Nah, ini yang perlu kita siapkan ya, setiap kali kita menggunakan least square saat untuk identifikasi ya, perhatikan model yang dipakai ya, karena model yang dipakai itu terutama untuk yang vektor data itu nanti akan menentukan bagaimana bentuk dari matriks regresinya ya, bentuk dari matriks regresinya di sini. Baik, nah sekarang perhatikan Bapak Ibu semua ya, dari bentuk model prediksi kita ya, di keluaran itu waktunya K, sementara di vektor datanya itu waktunya itu lampau ya, lag ya, ke belakang gitu ya. Ini ada UK-1, UK-2, UK-N sini. Jadi kalau diperhatikan waktu di keluaran itu dengan di vektor datanya itu beda ya. Di sini yang lebih lead ya, leading di sini. Jadi kan kalau nanti bentuk keluaran itu ada merupakan menentukan vektor dari keluaran ya, maka nanti isi dari vektor keluaran dengan matriks regresi waktunya itu nanti akan berbeda nantinya. Ya, selalu yang
yang di vektor keluar akan selalu lead ya, lebih dulu ya, ketimbang yang di matriks regresi ya, karena dia menggunakan data yang lebih yang lebih sebelumnya, lebih lama gitu, yang lampau gitu. Nah, kalau kita punya data ya di sini, datanya kan selalu datanya dari 1 sampai dengan N. Ya, jadi kalau UK isinya adalah U1, U2 sampai dengan UN. Ini datanya. YK adalah dari Y1, Y2 sampai dengan YN. Ya, untuk waktu mulainya ada yang dimulai dari 1 atau dari 0, itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya, jadi nanti saat kita mengisi matriks regresi umpama dan vektor keluaran, nah perhatikan pada data yang available. Jadi pemilihan angka 1 dengan 0 itu bukan masalah di sini. Nah, jadi kalau kita menggunakan model ini, ya kita mulai dari K sama dengan 1. Ya, berarti ini Y1 sama dengan ininya adalah UK-1 kan U0, terus ini U-1, kalau N-nya 3 umpama ya, banyak N3. Di FIR, N-nya biasanya banyak, ya, nggak bisa sedikit. Bisa puluhan, belasan, gitu. Ya, 40 kadang-kadang, nggak bisa sedikit nih. Ini contoh aja ya, 3 ya. Nanti dalam prakteknya nggak ada. Terus kemudian ini U-2, ya, kali dengan B1, B2, B3. Saya hapus dulu. Kayaknya harus dihapus juga ya. Dilihat di rekamannya aja ya. Rincinya. Ya. K sama dengan 1. Terus kita naikkan terus ya. K sama dengan 2. Ganti dulu. Kan? Nah, kalau K sama dengan 2, berarti di sini Y2. Ya, sama dengan ini U sebelumnya kan semua ya. K-1 berarti ini U1, ini U-1 kali B0, B2, B3. Gitu seterusnya. Ya, kita waktunya tambahkan sini K3. Jadi sini Y3 sama dengan U2, U1, ini 0 kali B1, B2, B3. Ya, sama dengan 4. 4 sini ya. Berarti ini Y4 sama dengan U3, ya, U2, ini U1. Jadi dalam matriks regresi ini waktunya waktunya akan selalu nge-lag ya, tertinggal dengan di vektor keluaran. Ya, U3, U2, U1. Kemudian K sama dengan 5, berarti di sini Y5 sama dengan ini U4 ya, naik terus, ini U3, sini U2. Sampai dengan yang per N. K sama dengan N di sini. Berarti ini Y N sama dengan U N-1. U N-2 dan U N-3. Ya. Oke, jadi ini gabungkan sebagai vektor suara dan ini
matriks regresi. Nah, perhatikan dari matriks regresi ini Bapak Ibu semua. Kalau di vektor keluaran itu datanya ada semua kan, Y1 sampai dengan YN. Perhatikan di sini, lihat, makanya lihat data yang kita punya di sini, Y1 sampai YN. Ya, tapi di matriks regresi ada U0, ya. Sementara data yang kita punya mulai dari U1. Ya. Terus ada aja U-1, data pada waktu negatif, pada U-1, U-2 gitu. Nah, ini data yang nggak ada, yang kita nggak punya di sini. Nah, kalau datanya nggak ada ya, kalau dalam sistem dalam kuliah sinyal sistem itu, kalau contoh dari sistem kausal ya, maka nilai masukan ataupun keluaran pada waktu negatif itu sama dengan 0 di sini. Bisa kita isi sama dengan 0. Ya. Atau kalau kita mengacu pada kita pengen mengolah proses estimasi ini dengan menggunakan data yang available, maka data yang nggak ada yang kita potong. Ya. Kita potong di sini. Jadi yang data yang nggak ada adalah dari U0 kan U-1 ini ya sampai ini kan ini 0 ya, sampai sini datanya nggak ada. Ya kan U1, U2 yang lain ada semuanya. Ya, jadi kalau yang nggak ada kita potong pada baris tersebut. Ya, jadi ini sebagai sisanya itu sebagai yang di kiri sebagai vektor keluaran. Oke. Dan ini sebagai matriks regresi. Ya, ini theta. Kita pakai formula D square untuk menghitung theta ya adalah inverse dari P transpose kali P ya. Kali P transpose kali P. Ya. Jadi kalau diperhatikan Bapak Ibu semua, pada matriks regresi itu isinya data input semua. Data input semua. Dan waktunya itu kan berbeda dengan di vektor keluarannya. Dia selalu nge-lag ya. Ya, beda. Jadi kalau nanti ngisi kan gampang ya. Saat ngisi kolom pertama itu gunakan data mulai input dari 3 sampai dengan N1. Kolom kedua dari data kedua sampai dengan N2. Yang menuju untuk data pertama sampai dengan N3 di sini. Ya. Nah, jumlah kolom pada matriks regresi tergantung pada jumlah penentuan nilai N pada model FIR ya. Jadi kalau jumlah parameternya banyak ya, maka nanti jumlah kolom juga banyak juga. Ya, kalau ada 20, ya, maka kita harus mengisi 20 kolom di sini. 20 kolom. Ya. Nah, jadi N untuk menyatakan jumlah parameter model itu harus jauh lebih kecil dari N besarnya, jumlah datanya di sini. Jadi kalau kita menggunakan model besar ya, model besar di sini untuk yang modelnya, maka kita juga membutuhkan data yang banyak juga. Ya, datanya harus banyak. Jadi kalau hanya 20, N besarnya juga datanya harus jauh lebih banyak ketimbang order model tadi. Order model tadi. Nah, ini sama ya. Jadi nanti dalam kesalahan prediksi ya, karena kita menggunakan loss function sebagai formula untuk menurunkan formula least square. Kita perhatikan di sini hubungan antar parameter yang dicari B0, B1, Bn. Kalau B0 tadi kita tidak pakai, bisa kita buang ya. Dan kita lihat hubungan antar parameternya itu linear. Tidak ada yang terhubung dengan perkalian atau pembagian atau pakai pangkat gitu. Di least square bisa kita gunakan untuk mengestimasi model finite impulse response ya, impulse response di sini. Baik. Ini beberapa keuntungan dari penggunaan model FIR ya. Yang jelas jumlah parameternya ini bisa kita coba-coba
lakukan coba-coba di sini, dan kemudian bisa kita nanti lihat ya bagaimana performance dari model yang kita pilih tersebut dengan orde atau jumlah parameter yang sudah kita pilih nantinya ya. Ya, oke. Nah, secara diagram seperti ini bentuknya, kita pilih semua untuk yang kesalahan prediksinya. Nah, kalau kita gunakan model FER di sini ya untuk memodelkan sebuah sistem dinamik, ya sistem dinamik di sini. Ini prosesnya atau plannya atau sistem. Karena dipakai simulasi ya, sistem ini dideskripsikan dengan menggunakan fungsi alih. Ya, fungsi alih orde 2 di sini. Orde 2 ya, orde 2. Orde 2 ya nanti akan juga terkontaminasi oleh noise di sini. Orde 1 ya. Orde 1 kita tahu di sini kan parameter aslinya yang sebenarnya. Nah, kemudian untuk noise-nya itu akan kita variasikan nilainya. Ya. Jadi kita bisa menggunakan noise to ratio-nya itu yang kecil, ya, misalkan 1%, di sini kita menggunakan 5%. Nanti efeknya kalau data itu terkontaminasi dengan variasi yang besar terhadap hasil estimasi, itu akan bisa terlihat di sana. Ya, jadi bagaimana performance least square ini saat kita gunakan untuk sistem identifikasi sistem ya pada data yang terkontaminasi oleh noise, ya, kontaminasi noise. Kalau noise free, itu noise free artinya tidak ada noise ya, itu kondisi yang ideal. Dan kalau pada real itu nggak mungkin ya, pasti biasanya akan selalu ada karena muncul akibat ketidakidealan dari sensor salah satunya. Di samping ada juga pengaruh dari noise yang disebabkan oleh faktor eksternal atau lingkungan di sini ya. Jadi sistem hasilnya adalah kita deskripsikan pakai fungsi alih. Model yang kita pakai FER, ya beda, ya beda. Nanti akan kita lihat bagaimana efektivitas dari model ini ya pada sistem. Ya. Nah ini codingnya ya Bapak Ibu semua. Ya. Codingnya ini sampai, jadi kalau data, kalau dari prosedur sistem identifikasi itu kan pertama data eksperimen. Ya, kalau dilakukan secara simulasi ini data eksperimen sini sampai sini. Ya, kita dapat data inputnya, data inputnya, ya, dan yang data outputnya ini, data. Ya. Ya, kalau di praktek yang Bapak Ibu punya itu ini cuma ini doang, U sama Y. Ya, ini kita ambil dari sensor. Lakukan simulasi seperti ini. Nah, ini datanya, data input sama data output. Kemudian kita pilih modelnya FER kan, FER. Ya, dengan mengubah-ubah, jadi kan kita menyiapkan beberapa model ya. Tapi siapkan di sini 2 buah model FER dengan orde yang berbeda. Yang satu menggunakan 4 parameter, yang satu banyak ya di sini, lebih banyak 20. Ya, 20 parameter di sini. Nah, jadi kalau di MATLAB itu ada identification toolbox ya. Bapak Ibu semua bisa menggunakan toolbox-nya seperti ini langsung. Ya, kita mengestimasi model FER ini bisa menggunakan perintah ARX. Jadi ARX ini masukkan datanya, nih data keluaran dan masukkan Y sama U, dan struktur dari modelnya. Ya, dari model itu biasanya ada bentuknya ARX ya, NA jumlah parameter dari polinom A, NB jumlah parameter dari polinom B, dan ini NK. NK itu time delay-nya. Time delay. Default-nya time delay itu sama dengan 1. Ya, 1 default-nya.
pada beberapa sistem itu ada ya, terutama pada industri proses itu bisa bukan satu di sana. Ya, apalagi kalau sistem ini punya pure time delay, dia akan punya sebuah nilai tertentu di sini. Nah, jadi menggunakan perintah IRX ini untuk mengestimasi model FIR, kita hanya fokus kepada menentukan jumlah parameter pada polinom B di sini. Ya, jadi yang tadi ya, untuk yang N4, ini kita masukkan 4 di sini, dan untuk yang 20 parameter yang ini. Dan nanti hasilnya disimpan dalam structure ya, theta FIR, model FIR dengan 4 konstanta, theta FIR dengan 20 parameter di sini. Ya, ini sudah hasil identifikasi di sini ya. Ini bagiannya sudah hasil identifikasi atau estimasi. Nah, kita sudah dapat modelnya di sini. Ya. Nah, kalau datanya cukup banyak sebenarnya nanti bisa kita pisahkan ya, tapi itu semua. Ini datanya 500 ya. Kalau 500 ini nanti untuk yang prakteknya apa namanya? Dan bisa coba pisahkan untuk estimasi ini ambil 300-nya saja. Ya. 300 gitu. Jadi nanti U sama Y-nya 300, bukan 500. Nanti nah, sisanya buat validasi. Nah, itu kalau ada validasi ya. Sementara kita menggunakan dulu semuanya data. Jadi dari hasil identifikasi kita sudah punya parameter theta di situ. Kemudian untuk melihat keluaran model, ya gunakan input yang sama dengan menggunakan model yang kita peroleh. Ya, ini keluaran model untuk yang 4 parameter, YH20 adalah keluaran model FIR dengan 20 parameter. Ya, dengan menggunakan input yang sama. Inputnya adalah sebuah sinyal PRBS di sini ya. PRBS, jadi dia random dan hanya memberikan 2 buah kondisi saja ya, seperti sinyal biner gitu. Ya, PRBS singkatan dari pseudo random binary signal. Ya, sinyal biner dia memberikan sinyal dua kondisi saja, min 1 dengan 1. Nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa mengatur kalau kita pengen 0 dengan 1, min 5 dengan 5, atau 0 dengan 5 gitu. Bisa diatur sebenarnya. Ya, bisa diatur, disesuaikan nantinya. Ya, intinya dia hanya memberikan dua nilai sinyal saja, ya, biner gitu. Dan sifatnya random, tapi acak. Samar, ya, samar pseudo di sini. Karena sifat randomnya akan tergantung kepada banyaknya bit pada shift register yang dipakai. Tapi kalau yang komputer-komputer sekarang kan sampai 64 bit itu, jadi sifat randomnya panjang, gitu, lama. Ya. Baik, nah di samping kita uji dengan menggunakan input yang sama, kita juga kita uji dengan pada masukkan upah step function di sini. Ya, step function di sini ya, once-nya. Step function. Nah, hasilnya kita simpan di sini. Ini yang sistem sebenarnya ya, yang real system. Nah, ini yang FIR 4 parameter, ini FIR step respon dengan menggunakan 20 parameter. Dan hasilnya kemudian kita plot ya, plot di sini. Subplot 211 ini berarti ada dua kurva nantinya, 2 baris 1 kolom ya ke bawah. Jadi kalau 1 2 berarti 1 baris 2 kolom gitu. Grafik yang pertama kita plot keluaran data di sini yang warna merah putus-putus dan keluaran modelnya yang warna biru solidnya, solid di sini. Ini untuk yang model FIR dengan order 4. Untuk yang pada grafik yang kedua, ini kita bandingkan keluaran data dengan keluaran dari model FIR 20 parameter. Ya, 20 parameter. Nah, kemudian untuk yang step respon, sama ya, kita bandingkan antara step respon sistem sebenarnya yang STP0,
ini dengan yang FIR 4 parameter. Yang grafik kedua dengan 20 parameter. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Jadi yang eksak itu yang warna merah putus-putus, bandingkan ini untuk yang FIR dengan 4 parameter, dan ini yang 20 parameter di sini. Jadi kalau secara kualitatif ini kita bisa melihat ya bahwa model yang jumlah parameternya banyak ya, itu akan lebih mirip ya, lebih menyerupai dengan data terutama pada saat dia berubah di sini kan, ini punya error kecil, sementara di sini kalau dibandingkan lebih besar ya, ini lebih kecil, ini lebih besar ya dibandingkan ini lebih kecil ya. Jadi kalau kebalik saya ngomong sebentar, ini lebih besar pada ini lebih kecil ya. Kalau yang lain ini lebih besar bandingkan dengan ini lebih kecil. Ini juga lebih kecil, ini lebih besar. Ini ya lebih besar ya. Ya udah. Tapi nanti kan kita akumulasi seperti ini ya errornya. Ini lebih kecil, ini jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar di sini. Ya. Nah, secara umum ya kemiripan itu diperoleh dari model FIR dengan jumlah parameternya banyak. Ya, yang 20 parameter di sini. Nanti Bapak Ibu juga bisa menghitung berapa nilai loss function rata-ratanya. Ya. Dan kemudian kita bandingkan juga step responnya di sini. Yang asli yang merah ya, yang merah. Kemudian yang biru itu yang replikanya. Ya. Jadi kalau yang 4 parameter ini ada bagian yang hilang Bapak Ibu semua. Ya. Nih. Ini hilang di dinamikanya hilang. Ya. Kalau yang apa namanya? Yang jumlah parameternya lebih banyak 20, dia mirip kan? Dia mirip gitu. Ya. Jadi kalau sistemnya itu adalah berosilasi dan berosilasi teredam, ya, maka target dari estimasi kan sebenarnya harus menyerupai gitu. Ya, menyerupai dari sistemnya. Kalau sistemnya lambat, ya kita harus nanti meniru ya karakteristik dari sistem tersebut. Jadi nanti model yang nanti saat kita simulasikan juga harus punya respon yang lambat juga. Ya, kalau sistemnya model yang cepat, jika nanti begitu sama model hasil estimasi, hasil identifikasi juga harus punya karakteristik respon yang cepat juga di sini. Kalau sistemnya itu punya lompatan, di sini punya overshoot, ya, terus walaupun dan dia teredam, ya maka kita harus mensimulasikan ini juga di sini. Ya, simulasikan apa namanya, mengidentifikasi ini juga ya. Waktu ini harus bisa menirukan karakteristik respon yang punya overshoot tadi teredam. Gitu. Ya, jadi di sini terlihat jumlah parameter besar, lebih besar dari identifikasi ini lebih menyerupai, ya, lebih menyerupai dari pada estimasi. Coba saya ada contohnya enggak ya? Sebentar. Oh, enggak terhubung. Oke, sambil nunggu ada yang kurang jelas dari Bapak Ibu semua dari pembahasan kita sampai dengan ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Disney.
Kalau yang dari nah ini programnya sama seperti yang tadi ditampilkan di slide ya, Bapak Ibu semua. Pertama ini kita mengenerate input ya, ini random generator ya sebagai input. Ini prosesnya, sistemnya ya, sistem aslinya tanpa noise ini kita simulasikan pakai perintah ini ya, filter. Jadi ini polinom A sama B di sini. Kita berikan input yang U di sini. Kemudian kita berikan noise, tambahkan noise dengan noise to ratio-nya sebesar 5%. Ya, noise itu kita tambahkan di keluaran sistem. Nah, ini jadi data yang kita ambil dari sensor gitu. Jadi nanti dapatnya apa di praktek itu yang kita punya U sama Y, data input sama data outputnya. Pakai perintah Rx untuk mengestimasi model EVR dengan 4 parameter dan 20 parameter di sini. Nah, ini untuk mengenerate keluaran model dengan masukannya berupa sinyal random ya PRBS, dan itu untuk mengenerate yang bawah step response ya dengan masukannya berupa fungsi step ya, fungsi step sebentar. Ini baterainya sudah habis. Okay. Nah, kemudian kita jalankan. Ya, yang atas 4, yang di bawah 20 parameter di situ. Ya. Walaupun di sini masih ada offset ya, Bapak Ibu semua. Masih ada offset. Kalau kita ubah jumlah parameternya, coba apa yang terjadi. Misalkan 50 apa ya? Oh, di sini bagus, tapi kemudian dia nggak stabil di sini ya. Malah nggak stabil. Oke. Terus kalau kita kurangi, ya, di bagian ini ya, masih ada offset, tapi waktu di ujungnya itu sudah mulai dekat. Ya, dekat. Oke. Dan sekarang jadi 30, Mbak. Ini ordernya jadi hyperparameternya. Ya. Cari yang masih ada offset sih, masih ada offset. Jadi. Dan itu juga terjadi pada yang ordernya sedikit. Nah, kalau kita bandingkan datanya misalkan dia lebih noise-nya kecil, 1%. Kita kembalikan ke 20. Ini bagus ya, bagus ya, sempurna gitu, ada sempurna. Apalagi kalau noise free di sini. Kalau noise free, oh ya, oh ya, ini masih ada offsetnya. Offset kalau kita baca yang terjadi. Nah, masih kecil ya, kecil sekali nih errornya. Dan juga sangat kecil sekali. Sampai berapa dia? 40?
Enggak. Nah, suasana kecil sekali. Kita boleh. Nah, kelihatan sangat kecil sekali, beda dikit ya. Ya, T-square itu sensitif ya, agak sensitif terhadap noise. Kalau datanya berkontaminasi noise ya, apalagi kalau seandainya dia punya varian yang besar, ya itu akan berdampak juga pada kualitas dari hasil identifikasi model. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua pelajaran kita, materi kita pada hari ini, identifikasi model dinamik ya, mana model dinamik itu hanya memanfaatkan data masukan saja yang nanti maka kita tinggal menentukan nilai parameter yang terkoneksi dengan sinyal inputnya tadi. Untuk yang pertemuan besok kita lanjutkan dengan model yang memanfaatkan baik data masukan dan keluaran yang lampau di sini. Ya, jadi sebagai sebuah transfer function atau dalam literatur telekomunikasi itu sebagai infinite impulse response ya, dari R di sini. Ya, maka nanti tidak bedanya kalau untuk yang IR ini kita tidak harus sampai menggunakan parameter yang banyak atau model yang besar ya, cukup asal cukup parameternya nanti dia akan bisa lebih representatif ya untuk model kita. Baik, Pak. Silakan ada yang mau tanya? Ya Pak, boleh Pak. Maaf ya Pak, mau tanya yang soal parameter 4 dan 20. Apakah itu maksud variabel bebas atau bagaimana ya Pak? Maksud dari 4 dan 20 di modifikasi itu? Ya, ini hyperparameter dia. Jadi tuningnya ya, sebagai tuning ya, yang kita harus cari berapa. Kan ini kan membandingkan, dua contoh ini membandingkan antara model yang jumlah parameter sedikit untuk yang FIR dan jumlahnya banyak. Dan bagaimana pengaruh dari jumlah parameter tersebut terhadap keluaran modelnya. Apakah dia bisa meniru data dari sistem, mana yang paling baik itu, lebih baik untuk kedua model tadi, itu bisa kita tampilkan tadi secara grafik. Tujuannya ke arah sana. Ya. Jadi yang ekstrimnya yang satu kecil, cuma sedikit, ya, dan satu lagi besar. Untuk model FIR ini memang membutuhkan jumlah parameter banyak untuk kita bisa mendapatkan kualitas model yang baik gitu. Paling sedikit tadi sudah ditampilkan ya, baik untuk yang meniru keluaran sistem ataupun untuk yang step responnya ya ada bagian-bagian yang hilang ya, bagian yang hilang overshootnya ya gitu. Itu jadi ke arah sana gitu semuanya ya. FIR itu butuh jumlah parameter yang baik. FIR. Ada lagi? Mudah-mudahan bisa jawab tadi. Saya mau memastikan aja nih, Prof. Nah. Jadi yang keluarannya itu kan nanti jadi Y sama dengan P dikali theta yang untuk least square for linear filter. Jadi nanti semakin banyak N dan K itu, dia semakin baik hasilnya seperti yang tadi digambar. Lalu untuk U kurang dari sama dengan 0 ke bawah itu berarti dihilangkan ya, Prof. Jadi nanti hasil P-nya itu untuk U yang lebih dari 0. Ini maksudnya, ini noise ya. Varian noise-nya itu. Varian noise. Nah, jadi kita untuk menunjukkan ya bahwa bagaimana efek dari kehadiran noise gitu. Kalau free noise kan artinya noise-nya nggak ada ya, ini nol bisa. Ya, maka kita akan mendapatkan kualitas identifikasi yang sangat baik dengan menggunakan least square. Ya, tapi kalau noise-nya tadi kita perbesar, jangankan 5 ya, mungkin 10% aja deh, 0,1. Kita lihat, walaupun dia besar jumlah parameternya,
Hasilnya seperti apa coba? Yang 3,50 deh. Nah, ya masih ada kan noise-nya di sini ya. Kalau dilanjutkan nih, malah ini trennya naik, Pak. Ya, bagus ya. Jangan 50. 30 aja. Tadinya 50, cenderung nggak stabil. Ini bagusan. Dan kita lihat di sini perbandingan yang bawah ya 50 ya. Nah, ini kan perbedaannya lumayan ya, perbedaannya itu lebih banyak ya, lebih besar ketimbang kalau tadi datanya yang noise-nya rendah. Jadi dari apa performance dari least-square ini terhadap untuk identifikasi dengan data yang terkontaminasi noise itu ada efeknya, ya ada efeknya di sini. Di least-square sensitif terhadap noise. Nah, kalau kita pengen mengurangi sensitivitas noise-nya, pada beberapa model, kayak seperti generalized least-square, itu difilter dulu. Data tadi ya, U sama Y kita filter dulu, ya. Jadi kemudian nanti yang data terfilter baru kemudian digunakan untuk proses estimasi. Jadi estimasinya 2 kali gitu. Yang pertama itu mengestimasi filternya, ya, bagaimana bentuk filternya tersebut, baru kemudian kita gunakan untuk pertama untuk memfilter data keluaran, ya, kemudian dari data keluaran tersebut kita gunakan untuk mengestimasi parameter model. Ya, jadi dengan dua kali tahapan tadi ada two stage ya, 2 tingkat tadi ya, itu akan membuat kualitas dari modelnya akan lebih baik. Ya, untuk yang data yang terkontaminasi dari noise gitu. Jadi permasalahan pada identifikasi Bapak Ibu semua bukan cuma kita bukan cuma penentuan ini dari order sistem ya, jumlah parameter dari model, tapi juga kualitas data. Ya, kualitas data dimulai dari mana? Dari pengukuran tentu saja gitu. Beda kalau data yang kita peroleh, kita ambil dengan menggunakan sensor yang murah ya. Yang murah dengan yang mahal, yang sudah standar industri, itu beda nantinya. Ya, itu akan beda. Jadi kalau punya duit, ya pakai sensor yang bagus untuk standar industri. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, tapi perhatikan itu, bahwa data itu udah pada identifikasi akan sangat untuk kualitas data. Kurang lebih kayak gitu. Cukup ya? Cukup, Prof. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita foto bersama dulu. Mohon on cam. Saya nyebut ya. Oke. Siap ya, 1, 2, 3 semua. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi besok pagi jam 7, jam yang sama. Betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Tetap sehat semuanya.